Shalom, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Renungan hari ini Rabu 7 September 2022. Renungan hari ini diberi judul Tetaplah Rendah Hati. Tertulis di dalam Yehezkiel pasal 27 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Kelautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu, dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu. Ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Renungan hari ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal 25 sampai 27. Kota Tirus adalah kota perdagangan yang strategis. Kota ini merupakan sebuah negara kota. Negara yang hanya terdiri dari sebuah kota. Yang diperintah oleh seorang raja yang memerintah pada zaman Nabi Yehezkiel itu adalah Raja Etbal kedua. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tirus bukan hanya merupakan kota pelabuhan, tetapi juga kota perdagangan yang cukup penting dan berpengaruh saat itu. Banyak barang dagangan yang diperjualbelikan di sana. Kepiawaian mereka dalam berdagang membuat kota tersebut amat makmur. Kemakmuran itu membuat mereka menjadi sombong. Bahkan raja mereka menganggap diri sebagai Tuhan. Meski begitu, apa yang terjadi pada Tirus yang indah, makmur, dan kuat, dan perkasa? Di hadapan Tuhan, semua yang dibanggakan oleh mereka hanyalah kesia-siaan. Dengan badai timur disertai gelombang air pasang yang hebat, Tirus dalam sekejap hancur dan terhempas ke dasar lautan. Tertulis dalam ayat yang ke-26 sampai ke-27. Semua orang gemetar melihat dahsyatnya kekuasaan Tuhan. Hanya rasa takut, ratapan, teriakan pahit, dan jiwa merana yang menghiasi kemusnahan Tirus. Tirus yang mereka banggakan telah lenyap dan hilang di telan bumi. Yang tersisa hanyalah kenangan yang sia-sia. Bagi kita yang hidup pada masa kini, kisah penghukuman terhadap bangsa Tirus ini merupakan peringatan agar kita tidak menjadi sombong, apalagi menempatkan diri dalam posisi sebagai Tuhan, yang sanggup menentukan segala sesuatu. Saat kita sedang berada dalam kondisi makmur, Tuhan bisa saja menurunkan kita yang berada dalam posisi di atas dengan cara yang tidak terduga. Bisa saja kita mengalami nasib yang sama dengan mereka yang kita tertawakan. Sadarilah bahwa saat kita berada dalam kondisi makmur, kita mudah tergoda untuk merasa bangga terhadap diri sendiri dan melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu merupakan anugerah yang berasal dari Tuhan. Kisah di atas juga memaparkan bahwa tidak ada kekuasaan dan kejayaan yang kekal di bumi, sehingga kita harus bersikap bijak terhadap segala kepemilikan di dalam dunia. Sadarilah bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, sehingga harus dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi manusia. Ingatlah bahwa kesombongan akan membuat kita berhadapan langsung dengan Tuhan, Sang Pencipta. Ia tidak mau berbagi tempat kemuliaan dengan hasil ciptaannya. Ia harus tetap menjadi aras sembahan dan hormat kita. Apakah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan? Jadi, kita tidak perlu untuk memegahkan diri. Tuhan sudah memberkati kita, bahkan sudah memberikan berkat-berkat khusus kepada kehidupan kita. Sudahkah kita memanfaatkan berkat yang kita terima untuk memuliakannya dan menjadi berkat bagi sesama? Power statement. Tetaplah rendah hati walau Tuhan sudah angkat hidup kita. Biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur atas berkat dan segala sesuatu yang sudah kami terima. Kami percaya semua itu adalah karena anugerah-Mu.
Lewat berkat-berkat yang sudah Engkau berikan, kami mau memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.